Kesini dong. Tarik kesini. Gue mau ngasih lihat ini kan. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy dan gue udah resmi pakai iPhone 17 ini selama lebih dari sebulan sebagai daily driver baru gue. Keputusan beli base iPhone 17 ini sebenarnya nggak sesuai sama rencana awal gue. Karena awalnya gue tuh justru pengen beli yang iPhone 17 Pro, soalnya secara kan kerjaan gue itu bikin konten dan gue rasa fitur-fitur yang ada di 17 Pro itu bakalan lebih kepake gitu, kayak misalnya kameranya gitu kan. Tapi seperti yang pernah gue bilang sebelumnya, hati gue tergoyahkan gara-gara ada si Oppo Find X9 Pro sama Vivo X300 Pro yang menurut gue dan testimoni orang-orang di sekitar gue itu lebih bagus kameranya. Dan emang sebenarnya gue juga lagi nyari Android buat jadi secondary driver gue. Jadi gue rasa lebih baik gue ambil yang base iPhone 17 ini dan nanti bakalan gue beli either si Find X9 Pro-nya Oppo atau si X300-nya Vivo. Jadi karena itu gue mau coba justifikasi keputusan gue buat beli si base iPhone 17 ini. Apakah gue nyesel beli yang base 17 dan nggak beli yang 17 Pro aja? Dan gue mau bikin video yang sama kayak waktu gue punya iPhone 15 yang kemarin, kayak semacam day in life bersama iPhone 15 gitu. So langsung aja, ini dia sehari bersama iPhone 17. Oke, jadi hari ini tanggal 4 Februari ya. Hari dimana gue bakal melakukan pre-wedding dan sekaligus ya bikin video soal satu hari bersama iPhone 17 ini. Dan untuk struktur videonya tuh seperti yang udah gue bilang di awal video tadi itu bakal mirip-mirip atau sama ya sama yang satu hari bersama iPhone 15 juga yang udah pernah gue bikin. Jadi selama seharian ini dari mulai sekarang jam berapa? Jam setengah 9 ya, 8.21 sampai nanti malam itu gue bakal ibaratnya kayak stress test baterai dari si iPhone 17 ini, sekaligus di selang-selang aktivitas atau kegiatan itu gue bakal pakai kameranya juga. Jadi misalnya buat kayak behind the scene dari sesi pre-weddingnya, terus mungkin nanti update-update gitu ya, itu biasanya gue ngerekamnya pakai HP gitu. Tapi kalau misalnya ada footage-footage yang mungkin aja gue butuh ngasih lihat HP-nya ya, kayak misalnya ngasih lihat persentase baterai atau apa gitu, itu gue rekamnya pakai kamera ini. Jadi ya selang-seling gitulah, kayak alternatif gitu. Nah jadi sekarang gue bakal mulai hari ini jam 8.24 itu kita bakal mulai dari persentase baterai itu di 94% ya. Jadi ini di jam setengah 9 itu gue baterainya 94% dan kita bakal lihat baterai si iPhone 17 ini di kondisi baru ya, masih bisa dibilang baru, ini belum ada 6 bulan gue punya. Battery health-nya juga masih 100% sih harusnya ya. Nah ini ya, battery health-nya masih 100%, cycle count-nya masih 50-an doang. Jadi kita lihat aja kira-kira gimana nih experience sehari bersama iPhone 17 dengan kondisi gue pakai kameranya juga. Lihat deh. Set. Yoi, lihat deh. Open gate coy. Oke, jadi kita lagi jalan ya, lagi mau jemput soon to be my calon bini gue. Ya jadi ini ada kru pribadi gue ya. Ini tidak termasuk kru yang dari si vendor fotografinya buat private nanti. Yang di sebelah sini ada Gozali NFT. Terus di belakang itu ada Karin namanya. Ini dia asisten. Ini kita lagi jalan dulu. Ini sekarang jam berapa? Jam 9.24. Ini sekalian kayak ngetes kamera ya. Ngetes kamera, salah satu orang kayak tes kamera. Ini kamera depannya udah bisa pakai center stage atau open gate ya, sensornya kotak dia kalau untuk yang iPhone 17 base model ini. Udah sih paling itu aja update-nya kali ini. Kita mau jemput dulu nih my calon bini gue. Dan nanti sampai sana kita langsung jalan ke spot buat pre-weddingnya. Dan sorry banget ini MagSafe holdernya turun-turun mulu anjir. Ya udah, kita ketemu lagi nanti pas udah di spotnya.
Oke, jadi sekarang udah di ini ya, satu lokasi sebelum lokasi pre-wed-nya. Ini gue lagi ada di Point Square MRT Lebak Bulus buat nungguin jam 12 karena kumpulnya tuh masih jam 12 nanti sama si vendor fotografinya. Sekarang itu jam 11.26. Ini kita habis makan siang dan ini tadi HP-nya gue pakai buat apa ya? Buat Google Maps, terus buat kamera-kamera juga kayak rekam-rekam di mobil ya selama perjalanan. Itu sekarang baterainya sisa tinggal 79% ya. Jadi harusnya sih masih dikategorikan awet ya, karena artinya dengan pemakaian yang cukup intens itu cuma berkurang nggak sampai 20% lah. Kayak 15% nggak nyampe juga. Jadi kayak masih oke sih, tapi ini masih belum ada apa-apanya karena abis ini gue bakal lebih banyak lagi pakai kameranya. Jadi harusnya sih bakal lebih intens juga untuk battery usage-nya. Nanti di akhir video tuh bakal gue kasih lihat screen on time-nya tuh berapa ya, supaya kalian bisa lihat juga kayak gambaran kalau misal kalian pakai iPhone 17 tuh konsumsi baterai bakal kayak gimana. Ya kurang lebih gitu. Ini sekarang sudah lengkap, udah full tim. Nih kalau misalnya dikasih lihat ke sini, ini ada my calon bini gue. Di sini ada kru pribadi ya kalau ini hitungannya. Oke, kita ketemu lagi nanti. Oke, sekarang lagi jalan ke MRT ya buat spot foto-foto pertama buat pre-wedding. Mau lihat kamera. Ini gue lagi pakai yang center stage-nya nih ya. Jadi ini sebenarnya gue megang HP-nya portrait tapi bisa lebar karena ini pakai yang center stage atau yang sensor open gate-nya. Gokil juga sih. Oke, jadi sekarang udah jam 2:30 sore ya, abis sesi 1 buat yang photoshoot pre-weddingnya. Lumayan capek dan lumayan kepake banyak juga nih ya, sekarang udah 2:30 dan baterainya itu udah 49% aja cuy. Jadi lumayan kepake banyak ya baterainya, karena emang tadi pakai kameranya lumayan banyak juga. Jadi ya gitu paling update-nya, kita lanjut lagi sampai malam ya kan. Nih bukti bahwa Alphaka yang apa nih Bravo Sling Max V2 habis kehujanan nih, udah basah ya. Masih aman ya harusnya. Nih. Tuh bagian dalamnya kering. Gokil. Mantap Alphaka. Kesini dong. Tarik kesini. Gue mau ngasih lihat ini kan. Oke, jadi kita udah tiba di, ya bisa dibilang malam hari ya. Sekarang itu jam 18.49. Ini kita udah masuk ke sesi terakhir untuk photoshoot pre-weddingnya. Jadi abis ini bakal ada satu sesi lagi. Gue udah ganti baju juga, baju ketiga ini ya buat yang sesi terakhir ini. Dan selama tadi sesi 1 sama sesi 2 pre-weddingnya itu HP gue dipakai buat kayak rekam-rekam BTS-nya juga, foto-foto juga. Ya, sekarang itu baterainya udah lumayan ke drain. Di sini udah 24% deh
kalau nggak salah. Ini langsung aja sekalian gue kasih lihat ya screen on time-nya, biar kalian lihat juga kayak gambaran dari tadi screen on time-nya buat apa aja. Nah ini screen on time-nya kayak begini kurang lebih. Gue udah pakai HP-nya selama kurang lebih 4 jam 28 menit untuk screen on time-nya. Masuk akal lah karena memang dari tadi kan yang ngedrain baterainya itu kamera, terus mobile data juga pastinya karena gue di luar bukan di tempat yang ada wifi-nya. Dan gitu sih, ini mau ada satu sesi lagi dan ya abis ini gue bakal kayak update terakhir kira-kira di penghujung pre-wedding ini tuh atau di ujung photo session ini tuh baterai gue bakal sisa berapa. Gimana? Capek pak, sumpah capek banget. Pinggang mau copot rasanya. Oke, it's a wrap semuanya. Thank you ya. Ini dia nih. Ini krunya gokil. Amin. Thank you ya. Oke, jadi itu dia untuk seharian bersama iPhone 17 yang udah sempet nyebur ke kuah ramen ini ya. Gila bener-bener hari ini tuh judulnya full stress test. Mau itu dari ketahanan baterai, kamera, sampai ada IP rating juga tadi gua tes. Gila. Nih sekarang udah jam 20.54 ya, udah hampir jam 9. Jadi bisa dibilang kayak hampir 12 jam ya kita ngetes baterainya. Dan sekarang sisa baterainya itu ada di 5% coy, gokil. Jadi ya 12 jam pemakaian full, bener-bener yang intens banget. Dari mulai pakai mobile data, pakai maps buat di jalan tadi, pakai kamera, pakai bluetooth dan segala macam itu. Gue sempat buka sosial media juga gitu ya selama tadi lagi nunggu gitu segala macem. Dan kurang lebih sih kayak begitu untuk experience-nya. Ini bisa gue bilang tahan banget baterainya, gokil. iPhone 17 memang di kondisi battery health masih 100% ya, tapi tetap aja kayaknya kalau dibanding sama waktu gua ngetes iPhone 15 kemarin, ini lebih awet lagi baterainya, hebat. Mau itu dari efisiensi dari chipsetnya atau dari fakta bahwa dia baterainya juga dinaikin sedikit ya secara kapasitas. Pokoknya bener-bener ini worth it banget. Bener-bener bisa gue bilang iPhone base model yang paling worth it yang dikeluarin sama Apple. Jadi kalau misalnya kalian ada budgetnya sekitar 17 jutaan, gue saranin kalau misalnya kalian emang nggak butuh kamera yang telefoto ya, kamera ketiga, ambil yang iPhone 17 base model aja sih. Ini gokil banget sih. Ini kurang lebih bentukan screen on time-nya kayak gini. Nanti bakal ada screenshotnya juga di layar kalian. Dan udah sih paling kayak gitu aja untuk tes iPhone 17 seharian bersama iPhone 17 base model. Kita bakal ketemu lagi setelah ini ketika gue udah balik lagi ke studio, karena jujur gue udah capek banget sekarang. Mau outro juga bingung mau ngomong apa. Balik ke Tommy di studio. Oke, jadi itu dia untuk experience real life sehari bersama iPhone 17 ini. Bener-bener tes yang real dan no gimmick ya, karena sampai ada adegan HP gue ini berenang di kuah ramen gitu kan. Dan jawabannya gue sih nggak nyesel ya beli si base iPhone 17 ini. Mungkin satu hal yang buat gue agak sebel ketika beli iPhone 17 ini tuh dia secara default udah pakai iOS 26. Dan gue juga udah pernah bilang kalau gue itu nggak suka design language liquid glass-nya iOS 26. Tapi gue mager ngedowngrade ke iOS 18 lagi, dan gue juga sebenarnya nggak tahu-tahu banget ini tuh bisa downgrade ke iOS 18 lagi apa enggak. Menurut gue sih semua hal yang gue butuhkan dari sebuah HP daily driver udah kecentang semua. Bahkan sebagai konten kreator yang sewaktu-waktu butuh HP buat foto-foto dan rekam-rekam di momen gue lagi nggak bawa kamera gitu kan. Memang dia itu nggak ada lensa telenya, tapi gue rasa
kayaknya tuh lensa tele nggak setiap hari gitu dibutuhinnya. Gue juga bukan tipe orang yang suka nonton konser, nggak suka ngintipin orang pakai kamera tele juga, dan toh nanti ketika gue beli yang either si Find X9 Pro-nya Oppo atau Vivo X300 Pro, bakal dapat lensa tele yang lebih bagus gitu kan daripada yang si 17 Pro punya. Hasil foto dan video dari Base 17 ini juga menurut gue udah oke banget. Memang sebenarnya dari waktu gue pakai Base 15 juga udah bagus karena main kameranya udah pakai sensor baru yang 48 megapiksel. Tapi kayaknya di Base 17 ini improve banget sih di low light-nya. Kerasa lebih clear, lebih detail, dan upgrade di lensa ultrawide-nya juga kerasa banget. Secara dia upgrade dari 12 megapiksel ke 48 megapiksel gitu kan. Baterai juga tadi kalian lihat sendiri dengan pemakaian yang cukup intens bisa tahan seharian, yang artinya kalian itu kalau pakai si Base 17 ini tuh cuma perlu ngecas sekali sehari aja, dan ngecasnya pun sekarang udah lebih cepet karena dia juga udah support fast charging up to 40 watt. Jadi kesimpulannya buat kalian yang pakai iPhone XR 11, 12, 13, 14 dan bahkan mungkin 15 dan 16, gua rasa upgrade ke 17 Base ini bakal tetap worth it sih. Soalnya sekali lagi gue bilang iPhone 17 Base model ini udah kayak iPhone Pro model tanpa kamera tele sama fitur ProRes Pro RAW-nya aja. Apalagi kalau HP kalian kondisinya masih bagus, jadinya bisa tuker tambah gitu kan. Dan kurang lebih itu aja sih. Mungkin abis ini gue bakal bikin video lagi soal kayak misalnya recap sebulanan lebih gue pakai si Base iPhone 17 ini. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau kelewatan videonya, jangan lupa subscribe. Paling itu dulu untuk videonya, dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.